Halo dan selamat datang di video hari ini. Kita itu akan menunjukkan cara mengelola produksi video di monday.com ya. Kalau kamu itu mau mulai dengan monday.com, ada link di deskripsi untuk memulai yang akan membawa kamu ke halaman ini ya guys. Yang perlu kamu lakukan itu adalah klik aja get started untuk mendaftar. Dan kamu itu bisa mulai dengan akun Google atau email kerja kamu. Cukup buat akunnya, masukin nama lengkap, kata sandi, dan nama akun kamu. Akan ada pertanyaan tentang apa yang membawa kamu ke sini hari ini. Apa itu untuk pekerjaan, pribadi, sekolah, atau organisasi nirlaba. Dan akan ditanyakan juga peran kamu saat ini. Untuk ini, kita akan memilih business owner ya. Berapa banyak orang yang bekerja di perusahaan kamu dan kita akan memilih 1 hingga 19 ya guys. Pilihlah yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu ya teman-teman. Selanjutnya akan ditanyakan apa yang ingin kamu kelola terlebih dahulu ya kan. Ada marketing, finance, construction, dan kita akan memilih desain dan kreatif ya. Pilih apa yang ingin kamu fokuskan terlebih dahulu aja guys. Dan kita akan memilih media productionnya ya. Satu pertanyaan terakhir nih, bagaimana kamu mendengar tentang kami? Nah, kita akan memilih oke aja ya teman-teman. Jadi setelah mendaftar dengan monday.com, disinilah kita itu di dalam monday.com-nya sekarang. Dan mari kita lihat cara membuat proses produksi video yang cukup sederhana untuk penggunaan internal atau hanya membuat video kamu sendiri. Oke, jadi yang akan kita lakukan itu adalah untuk memulai di sini, yaitu kita akan membuat ruang kerja baru yang bersih untuk menampung semua kebutuhan produksi video kita ya teman-teman. Kita akan klik main workspace di situ dan tekan aja add workspace-nya dan kita akan menamainya video production dan tekan add workspace. Selanjutnya kita akan menambahkan papan dan kita juga akan menamainya video production management ya. Dan di sini ditanyakan apa yang akan kita kelola di papan ini dan mari kita pilih kreatif ya. Sebenarnya mari kita buat custom dan kita akan menyebutnya video ya teman-teman. Oke, jadi inilah salah satu cara kamu bisa mengatur papan produksi video kamu sendiri ya teman-teman. Kalau kamu itu sudah familiar dengan monday.com, kamu itu akan tahu bahwa di dalam papan ada berbagai grup ya. Dan di zaman sekarang untuk bersaing, kamu itu perlu memposting video di banyak saluran berbeda seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Jadi yang akan kita lakukan itu adalah membuat grup berbeda untuk masing-masing channel tersebut. Dan kita akan menyebut yang pertama adalah YouTube dan ngasih warna merah yang sesuai ya. Terus kita akan menyebut ini Instagram dan kasih aja warna oranye dan kita akan bikin satu grup lagi untuk TikTok dan ngasih dia warna pink di situ. Oke, sekarang kita udah menyiapkan grup untuk masing-masing channel kita guys. Selanjutnya kita akan mulai membuat beberapa item ya. Jadi di dalam setiap barisnya kamu itu bisa menambahkan apapun yang mungkin kamu butuhkan untuk video tertentu ya guys. Jadi sekarang kalau kita dibuka ini di bagian update-nya kita bisa menambahkan file kalau kita itu punya seperti dokumen Word atau semacamnya gitu guys. Kita bisa menambahkan link dari inspirasi lain, mengupload file lain, hal semacam itu di sini juga. Jadi apapun yang relevan dengan video tertentu ya guys, kita bisa menaruhnya di sini juga dan akan tetap rapi dan juga akan masuk ke dalam item ini. Jadi sekali lagi guys, kamu itu bisa melakukan brainstorming, menulis skrip dan juga menambahkan inspirasi dan juga menambahkan komentar untuk kamu dan juga rekan tim kamu ya tentang bagaimana ini tuh berkembang atau pembaruan apapun tentang ini guys. Selanjutnya agar ini tuh sangat fungsional adalah ya kita akan menambahkan beberapa kolom atau hanya mengubah beberapa kolom yang udah ada di sini. Jadi kita itu akan membiarkan kolom person di sini ya teman-teman sehingga kita itu bisa mendelegasikan tugas ini kepada orang lain di tim kita atau kepada diri kita sendiri. Jadi ya kalau kamu itu akan menangani ini juga akan mengubah date ya menjadi due date dan juga apa yang akan kita lakukan itu adalah di sini kita akan mengatur tanggal jatuh temponya ya yang harus diselesaikan dan videonya. Jadi mari kita tambahkan aja tanggal lain di sini ya teman-teman untuk publish date-nya dan kita juga atur tanggalnya ketika video itu tayang. Misalnya kalau video ini tuh tayang pada tanggal 25, ini bakal jatuh tempo pada tanggal 23. Sekarang kita juga bisa menambahkan timeline ya teman-teman. Jadi ini tuh semacam mirip dengan tanggal jatuh tempo gitu pada tanggal terbitnya atau ya pas kamu itu bisa melakukan ini sebagai pengganti tanggal jatuh tempo dan tanggal terbitnya guys. Jadi kamu itu bisa masuk ke sini dan memilih tanggal mulainya ya teman-teman. Jadi mungkin kita itu bisa mulai video ini hari ini dan lagi ya kita itu ingin video ini tuh selesai pada tanggal 25. Yang keren tentang ini tuh adalah kalau kita itu melayang di atasnya ya teman-teman, kita itu akan menunjukkan beberapa hari yang ada di dalam timeline itu. Dan ini keren ya guys, dan juga kerennya lagi adalah kita itu bisa menambahkan misalnya untuk video lain ya ini akan dari tanggal 7 hingga akhir bulan. Kalau kita lihat di sini itu bakal mengagregasi seluruh timeline sehingga kita itu bisa melihat timeline untuk seluruh grup video ini guys. Dalam hal ini YouTube ya. Kolom lain yang mungkin berguna untuk ini tuh adalah time tracking ya teman-teman. Jadi mungkin kamu itu berbagi ini dengan editor video yang merupakan kontraktor atau kamu sendiri yang mungkin hanya ingin tahu berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk setiap videonya. Jadi dengan kolom time tracking ya kamu itu bisa masuk ke sini dan hanya menekan tombol ini dan itu adalah timer yang dimulai ya teman-teman. Seperti yang kamu lihat ya guys, waktu ini tuh bakal berjalan dan ini adalah cara yang sangat mudah dalam monday.com untuk mengelola waktu yang kamu alokasikan untuk setiap video tertentu. Kolom lain yang mungkin ingin kita tambahkan di sini adalah priority ya. Jadi beberapa video tuh memiliki prioritas lebih tinggi ya daripada yang lain dan dengan prioritas ini kita bisa masuk ke sini dan kita itu bisa memilih prioritas yang sudah ditentukan sebelumnya di monday.com atau kami itu bisa masuk ke sini dan mengedit table yang ini menjadi warna yang berbeda juga serta nama yang berbeda guys. Sekali lagi kamu itu akan melihat itu di sini ya teman-teman. Di bagian bawah ini ada semacam kayak merangkum tingkat prioritas kamu gitu dengan cara yang berbeda ya dan seperti yang kamu lihat juga semuanya didistribusikan secara merata di sini karena kita itu memiliki satu dari masing-masing dari 3 tingkat prioritas ini ya guys. Jadi ini adalah cara yang baik untuk melihat secara visual tingkat prioritas untuk grup ini ya teman-teman. Seperti yang kamu lihat guys, ini juga melakukan hal yang sama untuk statusnya di sini. Jadi untuk statusnya lagi mari kita ubah ini ya sedikit sehingga lebih spesifik untuk manajemen tugas produksi videonya. Jadi mari kita edit table ini ya teman-teman. Mari kita urutkan ini sedikit dan mari kita letakkan pre-productionnya, terus productionnya juga dan mari kita buat satu lagi tuh. Kita akan membuat ini tuh jadi kuning dan menyebutnya post production
production ya teman-teman, dan kita akan mempertahankan don't-nya ya di situ. Jadi sekarang itu sedikit lebih spesifik untuk bisnis produksi video kita. Jadi kita itu punya pre-production dan itu semua penulisan naskahnya, brainstorming, pembuatan storyboard, dan kita juga punya production yang sebenarnya adalah pembuatan video. Lalu kita juga punya post production ya teman-teman, dengan semua pengeditan, thumbnail, judul, dan semua hal semacam itu, serta ada don juga tuh. Sekarang tampilan-tampilan itu udah oke ya guys, tetapi saat kita itu udah mulai terisi, itu bakal mulai terlihat sangat berantakan ya guys, dan mulai terlihat lebih seperti spreadsheet Excel gitu. Jadi mari kita lihat seberapa tampilannya berbeda yang mungkin berguna untuk manajemen produksi video kita ya. Kalau kita itu datang ke sini ke bagian atasnya guys, kita itu bisa menekan tanda plus ini dan menambahkan tampilan baru, dan mari kita lakukan ya untuk Kanban-nya. Dan ini udah jadi sekarang guys, hanya kombinasi dari semua grup atau saluran berbeda yang telah kita buat tuh. Ini memiliki video YouTube ya di sini, video Instagram, dan serta video TikTok. Yang ini bagus sih sebenarnya, tapi mungkin kita ingin membedakan itu ya guys, karena itu mirip ya dengan tampilan table yang kita miliki sebelumnya. Kalau kita itu ingin melakukannya, kita bisa menekan setting di sini dan menekan tombol divide by ya guys. Itu secara otomatis bakal milih grupnya tuh. Sekarang dengan cara ini kita itu bisa keluar dari pengaturannya dan kita bisa kembali dan bisa kita milih gaya Kanban-nya ya guys. Tetapi ya itu bisa dipecah lagi kok jadi grup. Jadi kita itu bisa melihat hanya status video YouTube, video Instagram, dan video TikToknya tuh. Sekarang untuk membuat tampilan berikutnya lebih sedikit menarik secara visual bagi kamu dalam contoh ini, mari kita ubah timelinenya pada beberapa ya teman-teman. Oke, sekarang kita itu memiliki beberapa tanggal di timelinenya. Mari kita buat Gantt chart di situ ya teman-teman. Sekarang lagi ini mirip ya dengan tampilan Kanban kita ketika kita itu pertama kali melihatnya, dan itu hanya menunjukkan semua videonya di sini. Tetapi kita itu ingin memecah ini menjadi grup spesifik kita ya guys, terus channel spesifik kita. Jadi ya kalau kita itu menekan baseline di sini, kita itu bisa menekan grup by-nya ya dan memilih grupnya. Sekarang kita itu bisa melihat video YouTube, Instagram, dan TikTok kita itu dipecah di sana guys. Sekarang lagi di sini kita itu bisa memilih kolom timeline-nya. Jadi itu secara otomatis memilih kolom timeline, tetapi kita itu juga bisa memilih tanggal jatuh temponya juga dan tanggal terbitnya yang tergantung pada strategi mana yang paling cocok buat kamu ya teman-teman. Sekarang kita itu memiliki tampilan papan Kanban-nya ya teman-teman untuk status kita. Tapi ya mungkin kita itu ingin melihat tampilan Kanban-nya berdasarkan prioritas ya kan. Jadi mari kita tekan tanda plus di sini di Kanban ya teman-teman. Dan seperti yang kita lihat itu secara otomatis kembali ke gaya status itu. Jadi kita itu datang ke sini dan mari kita pergi ke pengaturan dan alih-alih ke kolom Kanban-nya berdasarkan statusnya. Jadi kita itu akan memilih prioritas dan sekarang kita itu bisa melihat video kita dalam tingkat prioritas. Dan lagi kalau kamu itu ingin menambahkan lapisan ekstra itu dan bagi aja berdasarkan grup ya guys. Dan kita itu bisa pergi ke sana. Itu nggak hanya dipecah berdasarkan prioritas ya teman-teman, tetapi juga berdasarkan grup atau dalam hal ini channel. Langkah terakhir yang akan kita ambil di sini itu adalah membuat otomatisasi cepat atau ketika statusnya diatur ke don untuk diberitahu ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Mari kita klik aja kembali ke tabel utama ya teman-teman, dan untuk membuat otomatisasi ini ya kita akan menekan tombol automate-nya di sini, dan dari sini kita akan menambahkan otomatisasi custom. Jadi ketika statusnya akan menulis status, pastikan kalau bukan prioritasnya di situ tuh berubah menjadi don ya. Lalu kita itu ingin memberitahu, dan juga ketika kamu itu mengklik notify, kamu bisa membuat pesan custom kamu sendiri di sini, dan kamu juga bisa memilih untuk mengisi otomatis bidang dari item papannya. Jadi cukup katakan hey this video is done ya, atau tekan don atau notify, dan di sini kamu itu bisa memberitahu siapapun di tim kamu guys, mungkin orang yang bertanggung jawab untuk mengunggah videonya. Dalam hal ini aku satu-satunya di akun ini ya teman-teman. Jadi pilih itu dan tekan aja create automation guys. Sekarang kalau kita itu kembali ke papan kita di sini, kita itu bisa mengubah statusnya menjadi don, dan kamu itu akan melihat di sini buat lonceng notifikasinya. Kita akan pergi dari 0 ke 1 ya teman-teman, dan kalian bisa lihat tuh hey this video is done ya, dan kalau aku itu klik itu akan membawa aku ke item spesifik itu, dan kalau aku itu ngeklik itu bakal membawa aku ke item spesifik itu ya guys. Jadi itu adalah tampilan yang sangat dasar tentang bagaimana kamu itu bisa mengatur produksi video hanya dalam skala yang sangat kecil guys. Tapi bagaimana kalau kamu itu mengelola banyak channel dan kamu itu memiliki banyak penulis naskah, editor, atau orang yang bertanggung jawab atas thumbnailnya, dan bagaimana kamu itu akan menyesuaikan ini untuk itu. Nah itulah yang akan kita lakukan di sini di Startup Wise. Jadi aku akan pergi dan membuat ulang pengaturan manajemen proyek yang kita gunakan ya untuk produksi video kita sendiri di dalam monday.com. Jadi kita itu akan pergi dan juga membangun dari apa yang udah kita miliki di sini ya teman-teman. Tetapi yang akan kita lakukan tuh adalah ya kita akan mengubah orang ini di sini dan mengetik host, dan kita juga akan menambahkan beberapa kolom orang lagi dan kita pindahkan lagi di sini guys. Jadi kita itu akan menyebut yang ini sebagai grifter, dan kita akan membuat tab orang lain menyebut ini menjadi editor, dan bikin tab orang lain lagi di sebelahnya dan menyebutnya ini sebagai thumbnail ya. Sekarang untuk manajemen produksi video kita memiliki status video, jadi kita akan mengubah ini menjadi video status, dan tetapi kita juga punya status thumbnail ya, dan kita bisa pergi ke situ dan tambahin aja di kolom ke kanan di sini. Pergi dan pilih status, dan kita akan mengganti nama ini menjadi thumbnail status ya teman-teman. Sekarang kita akan menjadi sedikit lebih rinci di sini dengan status kita. Jadi mari kita buat ulang ini ya teman-teman. Jadi itu akan mengedit tabelnya dan akan membuat tabel baru, dan juga kita bisa mulai dengan ideas, dan kita juga akan mendapatkan yang lainnya di sini yang disebut scripting in progress ya guys. Dan kita juga akan mengubah ini menjadi filming, dan kita akan mengubah ini menjadi post production. Setelah post production kita itu memiliki ready to publish ya, dan terakhir kita itu memiliki publish. Dan untuk status thumbnailnya kita juga akan membiarkan ini seperti apa adanya aja guys, dan kita akan mengubah ini menjadi not started ya atau working on it, dan don't juga di situ. Kita akan menambahkan kolom baru di sini untuk teks, dan juga kita akan menyebut ini
ini sebagai notes ya teman-teman. Jadi ini untuk catatan atau umpan balik pada videonya. Kita akan menambah kolom lain di sini dan kita akan pergi dan mencari tagsnya di situ, dan sekarang kita itu bisa menggunakan tag untuk saluran yang berbeda ya. Tapi kamu itu bisa menggunakan ini untuk channel yang berbeda kok, atau mungkin ya kamu itu ingin mengelompokkannya kan ke dalam topik yang berbeda. Jadi kita itu akan membiarkan tagnya seperti itu aja guys, dan di sini kamu itu bisa mengetikkan channel 1, channel 2 dan lain-lain lah pokoknya. Dan kita juga akan menghapus timeline ini ya, dan kita akan menyimpan tanggal jatuh tempo dan juga tanggal terbitnya di sana. Sekarang manajemen produksi video kita itu didasarkan sepenuhnya pada YouTube ya. Jadi apa yang akan kita lakukan itu adalah ya kita akan membuat ulang status yang berbeda menjadi grup, dan kemudian kita akan membuat otomatisasi untuk memindahkan setiap item ke grup yang benar ya ketika status videonya telah berubah. Jadi mari kita lakukan itu sekarang ya guys. Oke, jadi sekarang kita itu memiliki grup yang berbeda untuk semua status kita yang berbeda. Mari kita buat otomatisasi untuk memindahkan item ini dari satu grup ke grup berikutnya ya guys ketika kita itu mengubah statusnya. Jadi mari kita klik otomatisasi aja ya, dan kita akan menekan add automation di sini. Jadi mari kita letakkan ketika statusnya berubah menjadi sesuatu, jadi kita akan pergi ya ke video status change to scripting in progress, lalu pindahkan aja itemnya ke scripting in progress ya guys. Jadi mari kita buat otomatisasi itu. Sekarang untuk menghemat waktu di sini, mari kita tekan duplicate automation, dan kita juga akan pergi dari scripting in progress ke filming dan mengubah ini menjadi filming ya. Dan kita tekan create automation guys. Terus di sini kita akan melakukan itu untuk masing-masing status yang berbeda di sini teman-teman. Jadi kita itu memiliki semua otomatisasinya diatur ya, dan mari kita lihat itu dalam tindakannya guys. Jadi di sini kita itu punya video YouTube yang satu ini, dan mari kita klik ideas ya, dan pergi aja buat mengubah itu menjadi scripting in progress. Dan seperti yang kamu lihat, itu nggak butuh waktu lama ya sama sekali, itu pergi dan memindahkan itu ke scripting in progressnya. Mari kita ubah statusnya menjadi post production ya teman-teman, hanya untuk memastikan bahwa otomatisasi ini tuh diatur, dan di sana kita itu bisa pergi ya. Ini cukup keren ya teman-teman. Tapi gimana kita itu bisa pergi mengambil otomatisasi ini selangkah lebih jauh? Jadi mari kita klik ke otomatisasi ya di sini, dan mari kita buat beberapa perubahan pada ini. Jadi mari kita masuk ke otomatisasi post productionnya yang baru aja kita buat ya guys. Nah, alih-alih hanya mindahin ke grup post production, apa yang ingin kita lakukan tuh adalah dengan otomatisasi ini ya, kita itu ingin memberitahu editor bahwa ini tuh siap buat langsung dikerjain guys. Jadi mari kita tekan aja tanda plus di sini, dan kita akan menekan notify di situ ya. Jadi di sini kita itu bisa mengatakan this video is ready for post production, dan kita bisa memilih nama item untuk ditampilkan, terus bisa milih nama grupnya juga, pilih nama editor, dan kita pilih prioritas serta catatannya. Jadi semua informasi itu bakal dikirim ke Google People dan akan memilih editor, sehingga editor tuh akan mendapatkan pemberitahuan ketika saatnya bagi mereka untuk memulai proses pasca produksinya pada video yang baru aja difilmkan. Tekan update automation ya teman-teman. Dan apa yang bisa kita lakukan juga, mari kita pergi ke ready to publish-nya ya teman-teman, dan mari kita edit otomatisasi ini, dan kita akan memperbarui editor thumbnail setiap kali status videonya diatur ke ready to publish. Aku akan memberitahu mereka sehingga mereka itu bisa mulai mengerjakan thumbnailnya. Tekan edit, dan kita akan menekan add di sini ya teman-teman untuk memberitahu ready for thumbnailnya, dan kita akan menekan down, dan kita akan memilih orang buat thumbnailnya ya. Tekan aja update automationnya. Jadi ya dengan cara itu, ketika status videonya berubah menjadi ready to publish, tidak hanya dipindahkan ke grup ready to publish ya teman-teman, tetapi juga memberitahu orang yang dipilih sebagai thumbnail. Jadi begitulah cara mengelola produksi video kamu di monday.com ya guys. Mau kamu itu ingin menjaga semuanya tetap sederhana untuk kamu dalam konten kamu sendiri, atau kamu itu ingin melacak bisnis produksi video yang lebih besar, monday.com tuh memungkinkan banyak kustomisasi ya, sehingga dapat menangani semua kebutuhan produksi video kamu. Kalau kamu itu ingin memulai dengan monday.com, jangan lupa untuk menggunakan link di deskripsi ya saat mendaftar. Ini bakal ngebantu channel ini dan mungkinin kita untuk terus bikin video gratis kayak gini. Jadi kalau kamu itu akhirnya menggunakan link tersebut, kami berterima kasih ya sebelumnya. Aku harap video ini bermanfaat bagi kalian, dan kalau kamu itu menikmatinya, pastikan buat like dan juga subscribe guys untuk lebih banyak video kayak gini. Di video ini kita itu bikin banyak banget panduan dan juga tutorial yang didedikasikan untuk membantu pengusaha baru mulai bisnis mereka. Jadi terima kasih banyak ya guys untuk waktumu, dan kita akan ketemu kamu di video berikutnya.